gitu kan. Terkait ini saya pengen Ah, baca terkait pandangan lu nih oke. terhadap direktur-direktur bayangan itu seperti Aduh, apa sih? kembali lagi topik seperti tadi lagi, Iya. topik yang mau gue hindari. Nah, Topik yang gue usahakan untuk menghindari. kehadiran tamu kita nih direktur apa? Lu direktur apa, Bos? Gue direktur dari CV Teguh Perkasa. Teguh Perkasa ya, Iya. Rizky Akbar ya. Sering saya lihat itu kalau misalkan pakai PT-nya dia itu Rizky Akbar gitu kan direktur utama. Waduh. Asik. Tapi udah berapa lama itu ngomong-ngomong perusahaan berdiri? Perusahaan sendiri berdiri itu udah 10 tahun lebih. Sedangkan gue jadi direkturnya sendiri udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 Tapi tahun lebih lebih bergerak di menjabat. bidang apa? Konstruksi. Konstruksi gue tuh bergerak di bidang jalan, bangunan, gedung, sama SDA. Pertama kali yang dikerjakan apa waktu itu? Pertama kali yang gue kerjain ya waktu itu ya bang, waktu itu pertama kali tuh gue ngerasain sendiri gitu kan. Gue ngerasain sendiri tuh dulu tuh gue bikin rehab gedung SD, perlu perbaikan kiri kanan, atas bawah, itu gue kerjain. Itu ownernya dari mana? Ownernya sendiri tuh dari Bisa marga kah, PUPR kah, BUMN? dinas apa? Dinas gedung di Tangerang sana. Gitu ya. Ya. Nah itu emang kebanyakan itu yang dijalani properti dulu pada saat itu. Pada saat itu yang gue jalanin terus tuh, gue konsisten aja. Gue konsisten terus konstruksi terus. Konstruksi, berarti konstruksi nggak ada properti. Nggak ada properti kok swasta ya, swasta nggak ada. Gue spesialis main di negeri aja. Nah itu perusahaannya statusnya apa sekarang? M1? Perusahaan gue sendiri sekarang statusnya K1, ada K3. K3 berarti ya? K3, K2, K1 ada semuanya. Sesuai SBU-nya. SBU-nya. Nah, cuman menariknya ini kok bisa ya seorang sarjana hukum ya sekarang punya perusahaan konstruksi gitu. Gimana ceritanya itu? Ceritanya dulu itu gue kuliah tuh di Unpad, di Universitas Padjadjaran Bandung. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Di itu apa namanya? Perdata, pidana. Jurusan gue itu perdata. Tujuan gue waktu itu adalah satunya adalah tujuan akhirnya ingin menjadi kontraktor, ya kan? Cuma di kontraktor ini kan permasalahan hukumnya banyak. Regulasi dan segala macamnya banyak, permasalahannya banyak, di lapangan banyak. Yang berkaitan dengan hukum, justru hukumnya sendiri yang banyak. Berarti kalau kayak gitu punya tujuan tersendiri ya intinya. Intinya tuh menjadi orang hukum itu ada tujuan tersendiri. Berarti ada permasalahan dong sebelumnya. Permasalahan apa itu yang dihadapi itu? Biasanya sih terkait dengan regulasi. Teknisnya permasalahan itu gimana? Kalau dengar-dengar nih Rizky Akbar ini bapaknya itu seorang ini ya kontraktor kan, posisinya kontraktor. Dia salah satu apa namanya direktur juga lah. Bahkan pemegang saham juga mungkin di perusahaan gitu kan. Posisinya di perusahaan kontraktor tersebut. Nah, ketika berpikir masuk hukum itu permasalahan apa yang dihadapi pada saat itu? Permasalahan yang dihadapi saat itu adalah apa tuh? Permasalahan yang dihadapi waktu itu adalah terkait dengan kuasa direksi. Nah, kira-kira contoh permasalahan kasus hukum seperti ini. Pada saat ada pelaksanaan pekerjaan, ya kan, kita bisa melakukan kita bisa melakukan kuasa direksi kepada seseorang, kan. Namun sejauh mana pertanggungjawaban kuasa direksi itu apabila ditemukan temuan-temuan di lapangan. Itu salah satu permasalahan utamanya. Sebenarnya kan permasalahan itu luas di dalam konstruksi sendiri, ya kan. Gimana kita caranya memandang hak-hak kontraktor itu sendiri, kan gitu. Supaya hak-hak kontraktor ini tidak hilang. Proses seperti kontraknya itu harus tepat. Jangan sampai dirugikan kan kontraktor dalam masa pelaksanaan, masa pemeliharaan itu juga harus sesuai kan gitu. Itu yang mesti harusnya kita
kita bela sebenarnya karena regulasinya juga kan udah ada posisinya. Mungkin juga kan itu bisa dijadikan alasan buat Rizky Akbar kan gitu ya. Betul. Posisinya untuk seperti itu. Nah, sekarang ini makanya berjalan kan setelah sarjana hukum udah mencapai gelar sarjana hukum ini, sekarang apa nih yang bisa dipergunakan di prakteknya? Nah, saat ini terutama untuk di perusahaan Rizky Akbar sendiri lah. Baik. Gitu. Apa manfaatnya sekarang? Manfaatnya untuk hal-hal yang terkait dengan pengurusan perizinan, kontrak-kontrak, itu semua udah gue handle semuanya. Termasuk juga permasalahan akta-akta di lapangan, akta-akta. Terus ada lagi? Cukup itu aja. Berarti kan kalau misalkan masalah perizinan itu emang sangatlah penting sebenarnya. Terus kan perusahaan juga kan harus tahu terkait pembayaran pajaknya seperti apa. Nah, itu kan harus sesuai karena kan antara badan usaha berbentuk badan hukum PT dengan CV firma itu kan berbeda. Jadi kan ada perusahaan yang berbentuk badan hukum, ada perusahaan yang bukan merupakan badan hukum. Nah, ngomong-ngomong terkait badan usaha ini, Rizky Akbar ini hanya mempunyai PT atau badan usaha lainnya? Ada CV nggak? Saya sendiri punya PT punya, CV punya. Nah, PT-nya PT apa? CV-nya CV apa aja yang sekarang dipegang? PT Karya Dwi Sakti dan CV Teguh Perkasa. Perkasa ya Teguh Perkasa sekarang kan direkturnya sekarang ya, sebagai direktur ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang berjalan itu sekarang ya, yang dihadapi itu seperti apa? Sekarang pekerjaan apa ada masalah-masalah hukumnya? Ya sekarang berjalan itu apa lancar-lancar saja selama ini gitu. Selama ini sih concern saya sih adalah di kuasa direksi sih. Concern saya sih di kuasa direksi, Kudir. Sejauh mana Kudir itu bisa mengakomodir permasalahan yang ada di lapangan. Gitu aja ini sih. sekarang saya minta ini aja tanggapan dari seorang Rizky Akbar. Sekarang kan banyak nih orang-orang yang bikin perusahaan lah. Perusahaan apapun lah yang konstruksi kayak apa bidangnya itu istilahnya pengadaan segala macam. Tapi banyak yang menjadikan direktur ini hanya formalitas semata. Gitu. Maksudnya ada yang berjalan di balik layar posisinya. Nah, kalau misalkan seperti itu, pentingnya seorang direktur itu seperti apa sih menurut pandangan Rizky sendiri? Karena kan sekarang itu banyak ya, banyak ya direktur ini hanya dijadikan formalitas karena kita menyiap bendera aja gitu, yang bermain itu orang-orang di belakang layar. Penting fungsi dan peran seorang direktur ya. Direktur itu lebih ke arah orang yang mengatur segala sesuatunya. Betul ya. Kalau untuk sebagai direktur bayangan sendiri, saya rasa sih belum pernah nemuin. Ya kan harus tahu SOP direktur itu sebenarnya apa sih SOP-nya? SOP kewenangan seorang direktur itu apa? Karena kan setahu saya direktur itu bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan tersebut. Itu di samping ada direktur kan ada komisaris. Gitu. Itu seperti apa? Pandangan Rizky Akbar. Pandangan gue sendiri itu direktur yang mengatur dan mengurus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Oke, contoh, ibarat kata kalau orkestra aja kan ada dirijennya, nah itulah direkturnya. Oke, berarti kan kalau misalkan direktur bayangan ini menurut Rizky Akbar ini pasti ada nggak sebenarnya? Belum pernah, sering mendengar tapi belum pernah melihat. Nah, kan banyak kan sekarang bendera-bendera yang dipakai orang lain dalam mengerjakan pekerjaan. Sering mendengar tapi belum pernah melihat, Pak. Nah, sekarang kerjaan-kerjaan seperti ini tuh gimana ini terkait masalah konstruksinya gitu kan, apakah sudah sesuai sekarang pekerjaannya dengan apa yang diberikan oleh owner, apa sudah tidak ada yang dirugikan antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pemberi kerjaan dan
penerima kerjaan, pelaksana lah, ibaratnya pelaksana pekerjaan, apakah udah sesuai dalam kontrak. Ini menurut regulasi ya. Menurut regulasi. Berarti kan kita kalau misalkan menerima pekerjaan dari orang lain, kita kan terima kontrak. Betul. Nah, di dalam kontrak itu apakah ada yang dirugikan atau tidak? Karena di dalam kontrak itu merupakan bentuk preventif sebenarnya untuk kontraktor mengetahui untung ruginya di samping RAB ya. Posisinya. Nah, itu. Baik. Kalau saran saya, kita kembali lagi ke klausul-klausul di perjanjian tersebut. Contoh apabila terjadi force majeure atau ada kesalahpahaman atau ketidakpastian, diselesaikan secara, apakah ada klausul mengenai diselesaikan secara musyawarah. Ya, kalau force majeure ya, tadi kan memandang force majeure. Harusnya menurut Rizky nih, terkait misalkan anggaplah pekerjaan pelaksanaan kita sudah beres. Ya kan, misalkan di dalam kontrak pelaksanaan kita itu hanya 60 hari. Ya kan. Nah, ketika dalam 60 hari itu kan bisa ada berita acara serah terima pertama PHO atau ya kan. Nah, setelah PHO itu kita menjalani wajib melaksanakan masa pemeliharaan. Nah, ketika di masa pemeliharaan tersebut ada force majeure gitu kan. Force majeure itu kan bisa dikarenakan oleh gempa bumi, oleh banjir. Nah, barang-barang material kita rusak misalkan oleh dikarenakan force majeure. Nah, pantas nggak menurut Rizky Akbar ini diklaim oleh kontraktor itu sendiri? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Apabila terjadi force majeure pada saat masa pemeliharaan kan, sangat bisa sekali diklaim oleh kontraktor. Kenapa? Nggak rugi emang? Diklaim itu ya maksudnya bukan diklaim, maksudnya tuh mau nggak dikerjakan oleh kontraktor? Oh tidak kalau dikerjakan sendiri oleh kontraktor tidak ya, rugi ya. Nah itu gimana ininya solusinya adalah diselesaikan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak. Ya kalau misalkan kata pihak owner ya ini kan harus dikerjakan kontraktor gitu posisinya, karena ini masih tanggung jawab kontraktor dalam masa pemeliharaannya. Bagaimana caranya membuktikan kalau bagaimana caranya membuktikan bahwa dari segi kontraktor itu adalah force majeure? Ya kalau force majeure itu kan kita berbicaranya force majeure ini dikarenakan karena adanya bencana alam posisinya kan. Bencana alam ini misalkan katakanlah banjir, misalkan Rizky Akbar lagi pasang pagar. Ini yang simpelnya aja dulu, pasang pagar beton. Nah pagar beton ini rubuh dikarenakan kondisi banjir tersebut. Force majeure. Nah otomatis ini udah diketahui nih dikarenakan force majeure karena udah dicek secara langsung oleh Satgas yang bersangkutan. Nah pertanyaan saya, ketika misalkan ini udah terbukti ini tuh dikarenakan dikarenakan force majeure, nah mau nggak kontraktor bertanggung jawab melakukan pekerjaannya? Tidak. Nah itu kenapa tidak gitu? Sudah ada force majeure kan, tapi masih zaman pemeliharaan. Kalau mau dikerjain lagi ada pekerjaan tambah kurang lagi. Tambah kurang gimana? Ada pekerjaan tambah kurang lagi. Tar dulu kan kalau misalkan force majeure ini kan kita berhubungan dengan asuransi posisinya. Ke setiap proyek suka mendaftarkan CAR tidak? JHT di BPJS? CAR BPJS Ketenagakerjaan kan berbeda dengan CAR itu. Kalau CAR itu terkait asuransi, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu ketika misalkan ada kecelakaan atau kematian kerja itu dihandle oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini ada fungsinya kan harusnya dari CAR seperti apa. Nah, makanya saya tanya nih, setiap ini kan kontraktor nih, perusahaan kontraktor nih, Rizky Akbar nih. Kalau perusahaan kontraktor itu wajib nggak mendaftarkan CAR sebenarnya. Ini berhubungan loh dengan force majeure. Baik. Terkait materialnya. Kalau di perusahaan kontraktor sendiri kan harusnya comply dengan yang diminta oleh pemberi kerja kan? Pemberi kerja soalnya nggak mau tahu, mau nggak mau ini harus diberesin gitu posisinya. Jadi kalau pada prakteknya mau dikerjain kontraktor atau lu mau klaim asuransi? Ketahuan pertanyaannya. Gue mau ngeles nggak bisa. Gue mau ngeles nggak bisa. Oke. Emang ganteng emang bener. Gue akui ganteng. Ayo, sekarang menjawab aja. Ini lu lebih milih malah kalau lu emang benar mendaftarkan CAR, berarti kan ini bisa diklaim CAR walaupun agak lama prosesnya. Ya walaupun hitungannya juga akan berbeda dengan hitungan kita prosesnya kan itu.
Nah, tapi kalau misalkan ini mau di-handle sama kontraktor, berarti lu ikhlas kan? Ibaratnya udahlah gua aja yang kerjain, nggak usah Betul. gua klaim ke CHR gitu kan. Gimana itu? Gue akan pakai pembuktian force majeure. Pembuktian force majeure itu gimana dalam artinya? Itu kan harus diketahui dulu. Jadi pembuktian itu kita berbicaranya itu di solusinya dulu deh, penyelesaiannya mau seperti apa. Oh iya, contoh. Penyelesaiannya ini mau dikerjakan oleh kontraktor itu sendiri atau mau dikerjakan oleh CAR. Nah, kalau misalkan memang pengen dikerjakan sama ini mau lu limpahin di CAR, berarti kan lu harus daftar dulu kan sebelum ini CAR. Nah, kalau emang lu ada CAR baru lu bisa klaim ke CAR posisinya. Cuman kan masalahnya ini kalau misalkan CAR ini dia punya satgas tersendiri biasanya untuk memeriksa posisi kerusakan itu posisinya. Nanti dia cross check ke lapangan posisinya apa ini benar dikarenakan bencana alam atau tidak. Kan itu ada hitung-hitungan tersendiri. Itu biar urusan orang CAR. Beda lagi dengan kontraktor. Kalau orang kontraktor kan biasanya rata-rata zaman sekarang kan nggak mau pusing ya. Ketika cuman ruginya juga sedikit, cuma 1 titik 2 titik malah biar gua aja yang ngerjain kan itu. Kebanyakan sekarang mah posisinya. Bahkan gua nggak tahu. Nah makanya pandangannya seperti apa. Ini harus tahu nih bahwa menurut saya itu sangat penting gitu terkait dokumen kita sebelum pelaksanaan itu sangat penting menurut saya kayak BPJS itu CAR itu jaminan pelaksanaan itu menurut saya sangat penting harusnya. Untuk CHR-nya sendiri, saya sendiri penting, cuman penting, namun antara penting dan malas menyelesaikan kursus CHR. Kenapa malas? Kalau begitu lu tanggung sendiri dong posisinya. Ya, tapi gue pakai teknik probabilitas gitu kan, 50-50. 50-50 gimana tuh? 50-50 nggak ada force major, 50-50 lancar jaya. Itu lo nego ke siapa? Pertanyaannya. Nggak ada nego-nego. Gue mau ngeles nggak bisa men, dikejar terus sama disur. Kan enggak, ini karena kita harus mengupas sebenarnya seperti apa gitu kan. Karena sekarang ini banyak jeritan-jeritan kontraktor yang menderita beda dengan zaman dulu kan. Oh iya benar. Makanya saya nanya gitu loh. Ini tuh kan sekarang kan banyak nih force major banjir juga di Jakarta juga kayak gimana kan gitu. Ya banyak lah yang barang-barang material yang rusak segala macam itu dikarenakan force major gitu. Force major itu kan nggak ada sebenarnya nggak ada orang yang mau sebenarnya dalam keadaan seperti itu kan gitu. Kan force major itu adalah keadaan tidak terduga posisinya gitu. Nah, makanya saya tanya gitu, maukah kontraktor menjamin itu? Pertanyaan pertama, maukah kontraktor menjamin force major tersebut? Kedua, bagaimanakah kedudukan CHR dalam kontrak? Nah, itu kan yang dibahas dari tadi itu. Coba jawab. Ini mah perspektif sendiri aja pribadi. Perspektif sendiri ya? Pribadi. Ya gue mesti ngomong sorry to say, CHR, sorry to say. Penting gak penting. sorry. Gue jujur baru keberadaan CHR sendiri. Iya kan? Tahu direktur kan memang sebenarnya tahu kan? Tahu, cuman mau nggak sih? Ya kan, lo mau menyerahkan, mau submit nggak sih ke CHR? Daftar lagi kayak gitu kan. Nah sekarang kan masalahnya kita tuh harus benar-benar menjaga hubungan dengan pemberi kerjaan gitu kan. Ya bisa aja kalau nggak perlu lah biarin diperbaiki, misalkan lu cuek gitu kan istilahnya, udah lah nggak usah gua perbaiki, tapi lu tahun depan gak akan dapat pemeliharaan lagi posisinya. Jadi mau nggak mau lu mau harus pilih salah satu, itu mau emang lu mau lemparin ke CAR, klaim ke CAR posisinya, atau lu yang ngerjain sendiri posisinya gitu. Iya. Makanya di dalam pasal force major itu kan harus benar-benar jelas sebenarnya, tidak boleh rancu gitu. Gitu. Oke. Dalam pasal force major harus secara langsung ya. Itu sebenarnya kekurangannya bro. Kalau apabila terjadi force major, kan ini sarjana hukum. Ngerti? Saya coba perspektif apabila terjadi force major, apabila terjadi force apa coba biasanya? Apabila terjadi force major, maka akan diselesaikan secara apa tuh? Biasanya. Kontrak. Jadi kalau kontrak berbeda-beda. Ya, kalau yang common aja, yang common.
yang biasanya aja. Apabila terjadi force majeure, Kalau kontrak itu kan beda-beda. Kalau di saya maka akan itu, diselesaikan kalau di secara kontrak itu, di kontrak jasa marga itu, kalau misalkan terjadi force majeure itu, kita pihak kedua itu wajib melaporkan selambat-lambatnya 7 hari kepada pihak pertama. betul. Posisinya. Betul. Terus setelah itu? Nah setelah itu di kedua itu kalau nggak salah ya, nanti bisa di cross check kembali ke kontraknya. Bahwasanya kalau misalkan terkait force majeure itu memang kalau misalkan terbukti ini dalam keadaan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam ya, maka pekerjaan itu dianggap tidak ada. Nah, maksudnya pekerjaan yang dianggap tidak ada ini maksudnya apa, dalam arti pemeliharaan tersebut tidak ada, ataukah pekerjaan itu tidak ada, itu dianggap tidak diperbaiki gitu posisinya. Itu kan definisinya harus jelas. Nah, di kontrak itu gimana gitu posisinya yang dikatakan oleh Rizky itu? Oh, yang dikatakan mufakat ya? Mufakat gimana? Oh, tidak force majeure, mufakat. Direktur kembangkan pemikirannya. Ini kita berbicara perspektif hukum juga nih. Baik. Ini irisannya banyak, bro. Jadi kayak, ya oke. Dikasih kesempatan untuk bicara. Oke. Harus selambat-lambatnya 7 hari kerja, dan apabila setelah 7 hari kerja, apa yang dilakuin? Apanya yang dilakuin? Enggak, kita laporan dulu. Laporan ya kan setelah 7 hari. Kita harus tahu konfirmasinya langsung itu dari pihak pertama. Nanti itu yang menyampaikan yang pihak pertama. Mau seperti apapun juga penyelesaiannya. Nanti kan dengan cara ya bisa nego lah segala macam gitu kan istilahnya dari situ. Posisinya dari pelaporan itu sebenarnya. Gimana gitu kan? Gue sendiri lebih ke arah mufakat sih, bro. Mufakat tuh dalam arti apa nih? Mufakat tuh begini. Contoh, misalkan ya, kita ada pelaporan 7 hari. Ya, lu kan direktur, bos. Lu kan direktur, bos. Gue mau kan direktur, bos. Lu kan harus tahu lebih banyak terkait masalah apa namanya persyaratan intinya kan itu kan persyaratan apa yang dilakukan, karena lu di sini kan bukan hanya membela perusahaan tapi lu harus membela pekerja lu gitu kan. Kalau misalkan lu dalam segi preventif pun atau pencegahan pun lu nggak kuasai, nanti karyawan lu nggak bisa digaji semua. Udah aja gua benahi semua gitu kan pekerjaan yang berdasarkan force majeure sekalipun gitu kan dari bencana alam, ya udah gua perbaiki aja semua gitu posisinya kan gitu. Tapi kan lu bilang tadi bahwa kalau gua ngerjain semua gua rugi gitu kan posisinya. Nah itu kan ngerjain semua mah gua rugi. Makanya kan harus ada sudut pandang yang lebih luas. Saya itu kalau misalnya sumpah gue ngerjain semua, gue dituntut ngerjain semua lagi, dibalikin lagi keadaan seperti semula, ya gue rugi. Gitu kan pasti kan, apalagi cuma force majeure. Apa yang lu lakuin gitu posisinya? Membuat laporan, bro. Nah, laporan lu seperti apa? Anggaplah misalkan kerusakannya itu ada di berapa kilo lah, 3 kilo gitu kan, runtuh semua itu pagar ibaratnya. Terus satu gedung lu runtuh gitu istilahnya, lu mau ngapain itu posisinya? Posisi yang gue lakuin runtuh semua. Iya, lu kan berarti harus menghubungi pihak pertama. Betul. Kan bahwa kondisi ini tuh bukan dikarenakan oleh kelalaian pihak kontraktor itu. Posisinya kan itu. Apa yang lu lakuin? Yang gue lakuin posisinya adalah gue membuat laporan langsung gue serahkan kepada pihak pemberi kerja. Coba. Bingung banget, bro. Gue belum pernah kerjain force majeure soalnya. Belum pernah kejadian force majeure, serius. Iya kan semua. Soalnya gini, kalau ada yang pekerjaan gini, gue belum pernah force majeure gitu kan, jadi gue belum pernah force majeure, jadi gue nggak tahu mesti ngelakuin apa. Tapi kalau misalnya ada yang pekerjaan yang tambah kurang tuh gue sering gitu loh, bro. Iya kan, kalau orang hukum itu harus berpikiran bahwa preventif itu, pencegahan itu segala-galanya sebenarnya kan. Ya kalau misalkan ada aturan yang belum diaturkan terkait masalah pidana atau misalnya terkait masalah perdata, dan ketika ada perkaranya udah ada, baru bikin aturannya itu emang harus seperti itu. Maksudnya kan kita kan harus ada pencegahannya dulu gitu kan. Seperti apa, walaupun kita belum merasakan tapi kan aturannya ada posisinya. Karena kalau kita ngomong by progress gitu ya, bro, misalkan kalau kita bikin pagar gitu kan, segini pagarnya nih, ya kan,
Lo dari STA 0 sampai segini aja lo tuh udah ini ada yang kurang nih. Ya kan lo digitu-gituin dulu kan. Lanjut lagi, ini ada yang kurang nih, ini ada yang kurang nih, ini ada yang kurang nih. Ini kurang ini, ini kurang ini. Bahannya apa nih? Ini digituin duluan. Ya kan, by progress, dia selalu ngawal terus. Gitu. Kan? Terkait ini, saya perbaca terkait pandangan lo nih. Terhadap direktur-direktur bayangan itu apa sih? Kembali lagi topik seperti tadi lagi. Topik yang mau gue hindari. Topik yang gue usahakan untuk menghindari. Ya enggak, kita kan terbuka aja. Iya, gue ngerti terbuka aja, bro. Cuman kan gue belum pernah lihat, bro. Enggak, karena saya kan banyak ya, maksudnya kenalan. Gue sering denger sih kayak gitu kan, direktur bayangan. Kan saya kan banyak kenalan kontraktor, ya kan. Kadang dia pakai bendera A, kadang dia pakai bendera B. Tapi secara legalitas direkturnya bukan dia gitu posisinya. Iya. Tapi dia yang ngejalanin semuanya. Tapi dia yang direktur A. Dibenarkan tidak kayak itu? Gue bilang sih, kalau lo siap dengan resikonya. Kalau siap dengan resikonya. Iya, terus terbuka aja, dibenarkan. Bener gitu. Gue bilang sih banyak yang kayak gitu banyak, ya kan? Banyak di sini tuh banyak. Cuman gue sih pesan gue adalah lo harus hati-hati dengan resikonya, tuh nggak? Resikonya apa tuh? Contoh ini ada perusahaan, ya kan? Direkturnya si A, tapi ngendaliin dari jauh si B, terus, ya kan? Kalau ini ngejual misalkan bukan kalau ini. Oke, lo kan di pelaksana ini kan ini pelaksana, maksudnya pelaksananya menjalankan lah yang mengelola proyek. Ya kan? Ya. Ini direktur yang punya bendera. Punya bendera. Nah, kita kan cuma minjem doang benderanya ke sini. Awas ketahuan. Enggak. Ketika pengelolanya itu nagih, ya kan, kepada pihak pertama yang memberi kerja, otomatis setiap tagihan ini yang keluar itu kan larinya ke rekening perusahaan. Betul. Resikonya di mana? Resikonya kalau duitnya dibawa kabur. Sama siapa? Sama yang direktur bayangan ini. Ya kan berarti perusahaan ya kan? Betul. Bukan ininya kan? Betul. Pelaksananya kan? Betul. Nah itu, jadi resikonya bukan di pelaksana kontraktor itu sendiri. Oh iya. Gini di filosofi. Justru di sini contoh justru di direkturnya ini kalau dibawa kabur duitnya bagaimana, bro? Ya kan? Iya, kata saya kan itu maksudnya kan duitnya kan masuk ke sini. Masuk ke sini bawa kabur. Bawa kabur siapa masalahnya? Direkturnya. Kalau dananya dari sini? Ini yang kerja. Nah, kalau lu bilang duitnya dibawa kabur, bawa kabur duit siapa? Inilah yang ini bawa kabur duitnya. Kan pendananya dari sini, Bos. Pendananya di bendera ini. Pendananya di bawah sini. Sorry. Ini bendera ini, pendana juga. Jadi pendana. Ini kan modalin. Modal apa? Modal kerja maksudnya. Ini modal kerja doang. Modal mancing doang. Tahu. Gue cuma mancing doang. Iya, gue ngerti ini modal kerja. Ini modal duit. Gue kayak begitu. Modal duit. Kalau lu bilang ini dibawa kabur duitnya gitu. Ini misalkan dibawa kabur, dia pakai bawa kabur duit sendiri dong tadi. Ini belum dibayar, dibayar ya. Gitu modal duit. Iya modal kerja, Pak, kucuk Pak, saya mau kerja Pak. Ya kan? Makanya kan maksudnya supaya maksudnya perspektifnya ya itu bisa terjadi kemungkinan beberapa contoh sebenarnya ada yang memang ini lembaran duit dari kantor atau nanti kesepakatannya seperti apa terkait modal bisa aja ini dialihkan ke sini kan gitu posisinya. Tapi kan ini harus gitu loh, harus detail gitu terkait masalah ini tuh. Harus, itulah fungsinya dari. Harus sepakat juga gitu maksudnya. Tapi percaya nggak sih? Tapi percaya nggak sih? Kan ini kan bukan hal yang baku lagi. Bukan. Ada A, B, dan C gitu. Ini kan masalah trust, bro. Ini masalah trust kalau gue melihatnya sebenarnya. Ini bisa ngerjain kan yang ini? Gitu. Nah itu kan tergantung kepercayaannya seperti apa. Kalau kepercayaannya seperti apa, kesepakatannya seperti apa, buat perjanjiannya seperti apa. Maksud saya begitu. Nah gitu apa? Itulah fungsi tadi, sejauh mana Kodir dapat mengakomodasi si pemilik bendera. Nah itulah dia. Nah ini kan ada tagihan, maksud saya tuh ini kan modal tagihan ke sini gitu kan. Jadi ini kan maksudnya teknisnya itu lain kalau misalkan emang
dananya dari sini posisinya, dari si pelaksana itu sendiri gitu. Dah kalau misalkan kalau dari kondisinya pelaksana itu sendiri dia cuma minjem bendera, berarti kan yang dikhawatirin adalah pihak yang memiliki bendera posisinya. Betul. Nah, betul nggak? Betul. Kalau keadaan pertama, keadaan satu, modal uang maksudnya dari pemilik bendera. Keadaan dua, modal uang dari kontraktor posisinya, modalnya dari kontraktor, jadi dia cuma pakai bendera doang. Cuma nanti ada kesepakatan bahwa setiap tagihan yang cair ke pemilik perusahaan tersebut harus disetorkan ke kontraktor, tercatat di perjanjian tersebut. Iya, nanti bikin perjanjiannya kalau kayak gitu kan gitu. Kalau boleh tahu plan perjanjian apa sih, Bro? Nah, makanya kan itu harus biasanya setelah dipotong fee bendera ya. Iya. Hah? Betul. Kayaknya kalau lu nggak perlu lah orang minjem pakai fee bendera nggak? Pakai. Nggak perlu lah. Gue. Terus ke gue. Tergantung bro. Dealnya kayak gimana? Tapi lu pinjem nih, ya kan? Coba kita simulasikan. Ini simulasikan. Oke, simulasikan. Gimana? Iya, maksudnya udah gue pinjem lah bendera lu gitu kan, yang PT Teguh Perkasa ya. Boleh. Teguh Perkasa, udah gue pinjem nih. Begitu tagihan cair, kan cairnya kan lu nih kalau nggak pakai bendera lu. Nah udah lariin ke gue duitnya 100%, lo rela nggak? Oh nggak rela gue. Nggak rela gue. Kenapa nggak rela? Apa karena rela? Kan itu duit gue. Ngerti? Kenapa ngomong aja kenapa bisik-bisik? Oh iya benar. Gue belum bro. PT gua, resiko di gua. Baru bendera kan. Iya, resiko di gua. Dipotong di bendera setiap tagihan kan gitu. Ya tergantung persentasenya sesuai kesepakatan kan. Baru dari situ ditransfer ke gua kan. Betul. Itu ya, bener. Harus ada perjanjian tertulis bro. Perjanjian tertulis. Apa tuh isinya? Mancing lagi kan? Lu nggak masalah, gue sih nggak masalah bro. Gue all out. Tapi gue harus ada perjanjian tertulis semuanya tuh. Jadi ada manfaatnya nggak belajar hukum di itu tuh untuk konstruksi itu sebenarnya? Berarti kan kita kan harus tahu supaya semakin berkembang semakin butuh bro. Sebenarnya dengan adanya regulasi itu, apalagi kita paham terkait regulasinya. Apalagi khususnya terkait hukum konstruksi ya, itu tuh pentingnya itu adalah untuk supaya tidak dibodoh-bodohi orang. Sebenarnya ya mungkin kita sekarang orang nggak mau tahu ya, mungkin pendapat pemberi kerja zaman sekarang ya lu yang butuh gitu kan, berarti gimana aturan gua kan posisinya gitu ya, tahu kembali lagi itu kebijakan atau aturan kan gitu posisinya. Tapi kalau aturan kan sudah ditetapkan, kenapa aturan itu ditetapkan sedemikian rupa supaya tidak merugikan kedua belah pihak kan gitu ya. Makanya pentingnya dalam berregulasi itu seperti itu. Oh gitu ya. Ya, oke, terima kasih banyak direktur. Terima kasih.